Pesulap merah sindir keras dukun Arjuna Samudra, dibilangnya dukun dongeng. Bailo, silakan. Ya, kalau menurut saya, dukun dongeng itu adalah dukun Bailo. Ya, dukun dongeng dukun. Ya. Jadi itu salah kaprah. Kalau dibilang dukun dongeng, dukun yang mengarang-arang cerita. Tapi Ki Arjuna ini ya, dia mampu melakukan santet, melakukan apa yang diinginkan oleh pasien-pasien. Nah, seandainya pasien ingin sembuh ataupun ingin meminta kekayaan ataupun bagaimana ya. Nah, Ki Arjuna ini bisa melakukannya seperti itu. Bailo, ini netizen juga memberi tanggapan juga. Di antara dukun-dukun ya, saya tidak percaya dukun, tapi penikmat dongeng Ki Arjuna. Karena di antara dukun-dukun yang ada di YouTube, Ki Arjuna ceritanya paling seru. Itu tanggapannya Bailo. Ya. Banyak netizen juga yang menganggap mungkin ini hanya suatu cerita kan, tapi karena pembawaannya yang cukup serius, pembawaannya yang cukup meyakinkan, cerita-cerita yang dilontarkan, yang diceritakan oleh sosok Ki Arjuna ini memikat Bailo, terikat dia di pikiran netizen. Wah, ini asli, ini terjadi di tengah masyarakat tuh gimana, Mbak? Ya, karena begini ya, Ki Arjuna dia mampu menguasai ataupun mengendalikan sosok-sosok makhluk gaib seperti itu. Iya. Oke, masalahnya gini ya Mbak Yela ya. Kalau pesulap merah ini mengatakan dukun dongeng, sampai thumbnailnya sendiri dia tidur Mbak Yela. Iya. Sambil melihat si Ki Arjuna ini melakukan suatu cerita-cerita mistisnya ya Mbak Yela ya. Nah, ini menurut Mbak Yela apa sih yang diperdebatkan ini? Apa sih yang dipermasalahkan oleh pesulap merah ini lagi-lagi? Ya, begini ya. Pesulap merah kan selalu kadang membilang orang dukun sampah ya. Karena begini, jangan sepele ya kepada pesulap merah. Sampah adalah dicari orang. Sampah dicari orang? Ya. Apalagi jangan sampah, sepele. Sampah sekarang berharga loh. Nah, kita membuang kardus, membuang botol aqua, atau membuang apa? Minuman kaleng aluminium, itu dicari orang. Oke. Nah, jadi Anda salah menganggap Ki Arjuna ini dukun sampah ya, karena sampah itu dicari orang. Oke. Nah, jadi pesulap merah ini salah berat ya. Karir orang, apakah Anda kan sebenarnya memiliki karir. Jadi karir Anda sebagai pesulap, mainkan pesulap. Percuma Anda katanya punya sertifikat seperti Deddy Kobuzer, sudah berkelas kita bilang kan sulap Anda. Jadi profesi orang ya, ngapain Anda usili ya? Nanti kamu diusili juga, apakah kamu terima? Ya, karena gini Bailo, saya potong dulu ya. Karena Bailo nampaknya kurang apa. Jadi Bailo, pesulap merah ini yang beberapa waktu lalu sempat meributkan sosok Gus Samsudin, sampai akhirnya Gus Samsudin sekarang mendekam di penjara. Itu tidak terlepas dari sosok pesulap merah Bailo. Makanya saya mengatakan gini, daripada Gus Samsudin ya, dibandingkan Gus Samsudin, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal yang ada di media sosial itu banyak yang menipu masyarakat ya. Banyak dengan keilmuan mereka yang dibuat-buat untuk menarik ya perhatian netizen, untuk menggelontorkan uangnya jutaan sampai puluhan juta. Ya, berbeda dengan Gus Samsudin. Ya, ini saya bilang seperti itu karena saya melihat cara pengobatan beliau yang sederhana tapi tetap Islami, ada jamu-jamuan, herbal-herbal juga ada. Nah, di sini beliau kali ini menguak sosok dukun Arjuna Mbak Hilo, yang menggunakan cara-cara pengobatan yang jelas-jelas ya, mungkin di luar Islam. Contoh penggunaan tali pocong ya Mbak Hilo, untuk sarana mungkin kekayaan, kesembuhan dan lain-lain. Saya nggak tahu, saya bingung itu penggunaan tali pocong itu untuk apa ya. Nah, Beliau bisa jelaskan nggak dulu? Ya, begini penggunaan benda-benda seperti itu oleh Ki Arjuna itu. Karena gini ya, tali pocong ini adalah tali pengikat
adalah sebuah mayat gitu ya. Mm-mm. Nah, yang arti kata sudah tidak layak lagi kita gunakan karena sudah mengandung unsur mistis begitu ya. Mm-mm. Nah, jadi sebaiknya itu Tapi biasanya kan kalau mayat dikubur, tali pocongnya itu dilepas diletak di situ juga kan, Mbak? iya, benar-benar. Bukan diambil kan? Nah, itulah kalau apabila orang yang mengambil itu, itulah yang membuat menjadi salah gunakan. Mm-mm. Nah, itulah yang banyak orang menggunakan ilmu kejahatan. Seperti kita bilang untuk menggunakan maling, mencuri gitu ya. Nah, itu bisa untuk menyirap ya. Sehingga kita Nggak masuk tidak nampak ketahuan gitu ya, tidak terlihat gitu. Sehingga kita masuk ya, walaupun kita bobol ataupun bagaimana, itu kita tidak kedengaran, pulas tidurnya. Seperti itu. Jadi lebih kepada sisi negatif ya, Mbah? Iya, Tali pocong tadi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif berarti dong? benar. Gitu ya? Iya. Nah, inilah yang mungkin salah satunya menjadi bahan Bahilo untuk Marcel Pesulap Merah mau membongkar sosok Arjuna tadi, Ki Arjuna tadi, yang telah menyebarkan mungkin banyak kesirikan gitu dengan cara-cara pengobatan beliau yang mungkin di luar nalar. Satu kali pengobatan saja untuk pelet, untuk mencari kekayaan itu bahkan bisa puluhan juta. Nah, Bailo setuju nggak kalau Ki Arjuna ini yang golongannya dukun yang seperti ini tuh mau dibongkar bombardir sama Pesulap Merah, itu setuju nggak gitu? Ya, kalau ini sih saya setuju. Karena begini Loh, tapi ya. Bailo juga kadang-kadang terima pasien juga. Iya, begini kan. Karena kita ini kalau sebagai apa ya, spiritual gitu ya. Kalau sudah mematokkan harga gitu ya. Nah, itu kan berarti sudah kita bilang kan sudah Berdagang dia. berdagang gitu. Jadi bukan lagi sifatnya membantu. Nah, jadi kalau kita sebagai spiritual ataupun sebagai di bidang pengobatan, nah lakukanlah seikhlas hati gitu. Jadi di samping itu kita walaupun sedikit mendapat rezeki, tapi Allah ridho begitu. Iya. Tapi kan ada juga Mbak Elo yang dukun ini karena mungkin seikhlas hati dia udah terkenal. Ya. Ini kan sosok Arjuna ini kan, Ki Arjuna ini sudah terkenal, Mbah. Ya Ya. kan? Sama dengan dukun-dukun yang lain atau peramal-peramal yang lain yang sudah terkenal. Gak mungkin dong Mbah Elo seikhlasnya. Sementara dia banyak yang mau bertemu, banyak yang mau diramal gitu. Apalagi artis-artis kan gitu. Kepiye, Mbah? Ya begini ya, itu ya sebenarnya nggak bisa juga kita larang ya, tergantung orangnya juga lah ya. Kalau memang dia mau percaya, ya itu silakan. Ya itu bagaimana ya, itu tergantung kita yang menyikapinya gitu. Kalau Anda percaya kepada Ki Arjuna, ya monggo silakan begitu ya. Nah, tapi apakah Ki Arjuna ini kira-kira di dalam pengobatannya ini apakah dia telah mendahulukan Tuhan gitu? Nah, itu Anda harus koreksi dulu gitu. Apakah unsur sesat atau bagaimana gitu ya? Nah, Anda koreksi dulu. Iya. Tapi kalau kira-kira pengobatan ini yang membuat kita tersesat, sebaiknya jangan begitu. Kadang netizen, kadang gini Mbah, saya mau ngomong gini ya Mbah. Saya punya penyakit, katakan ya, saya punya penyakit. Saya sudah berobat kemana-mana, ke dokter, ke dukun, ke orang pinter, ke ahli terapi, saya nggak sembuh-sembuh Mbah. Saya coba dong Mbah, karena saya masih punya uang, saya coba dong ke Ki Arjuna katakan. Ya. Tahu-tahu sampai di situ saya sembuh Mbah. Ya kalau Ya mungkin saya dengan ritual itu malah saya hilang keimanan saya. Loh, Ki Arjuna saya suruh jaga benda ini aja kok ternyata saya sembuh. Nah, terakhir hilang kan keimanan kita kan. Katakan kita rajin sholat pun jadi nggak mau sholat lagi. Karena penyembuhannya di luar Islam tadi yang saya disembuhkan. ya itulah makanya saya bilang ya kita ini ya harus wanti-wanti juga di dalam meminta pengobatan gitu ya terhadap seseorang ya. Apakah kira-kira itu membuat kita menjadi syirik atau bagaimana ya? Nah itu kita harus bisa mengontrol diri gitu. Cara mengontrolnya gimana Mbak? Itu yang tadi saya tanya. Ya. Karena saya disembuhkan sama orang yang melakukan pengobatannya itu nyeleneh, di luar nalar, malah menggunakan hal-hal mistis yang mengarah kepada kesesatan, kesyirikan. Nah, piye toh?
Saya sembuhnya sama seperti itu, katakan ya. Piye? Begini. Nah, ini dilema di masyarakat. Makanya masyarakat itu, Mbah, banyak yang beralih ke dukun, ke kesirikan. Inilah walaupun memang itu salah kadang, tapi mereka kan ingin sembuh, ingin kaya, ingin terkenal. Itu piye, Mbah? Bingung juga itu. Ya, tergantung, sudah kita bilang, tergantung kita menyikapinya. Kalau Anda terjun ke situ, kalau menurut Anda baik, ya. Tapi kalau di sisi agama itu tidak baik, sebaiknya Anda pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon doa seperti itu. Jadi Anda ini tidak terjebak oleh bagaimana ya, kesirikan seperti itu. Dunia hitam ya, Mbak? Iya, dunia hitam. Karena sekali kita terjerumus ke dalamnya, maka akan selamanya kekal di akhirat nanti, kekal di nerakanya Allah ya, Mbak. Iya. Hidup ini hanya sementara, kaya hanya sementara, sehat hanya sementara, ya semuanya diberikan titipan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Mbak. Iya. Jadi kalau mau berobat ke seperti itu, ingat neraka, kekal di neraka, gitu toh, Mbak? Iya. Oke, luar biasa.